Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pramesti dengan NIM 221910501019. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya, Teknologi Informasi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian penjelasannya sebagai berikut. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pengertian media pembelajaran. Menurut Depdiknas 2003, istilah media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak, bahan belajar, dan perangkat keras atau alat belajar. Kemudian, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian informasi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran akan lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Ke-8, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media. Yang pertama, media audio. Contohnya radio, piringan hitam, pita audio, dan telepon. Kedua, media visual. Yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama, media visual diam. Contohnya buku, foto, ensiklopedia, majalah, surat kabar, buku referensi. Kemudian yang kedua, media visual gerak. Contohnya film bisu. Kemudian jenis yang ketiga adalah media audiovisual. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, media audiovisual diam. Contohnya seperti televisi diam, slide dan suara, film rangkai dan suara, buku dan suara. Yang kedua, media audiovisual gerak, seperti video, CD, film rangkai dan suara, televisi, gambar dan suara. Yang keempat, media serba neka. Contohnya seperti papan dan display, media 3 dimensi, media teknik dramatisasi, sumber belajar pada masyarakat, belajar terprogram, dan komputer. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Di era globalisasi dan informasi ini, penggunaan media pembelajaran berbasis TI menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan, namun dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Arif S. Sadirman 2006 mengatakan bahwa ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi karena merupakan komoditi perdagangan yang terdapat di pasaran luas dan keadaan siap pakai, dan media rancangan yang perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Dari pernyataan tersebut, dapat dikategorikan bahwa media komputer dan LCD proyektor merupakan media rancangan yang di dalam penggunaannya sangat diperlukan perancangan khusus dan didesain sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan. Perangkat keras seperti hardware dapat difungsikan dalam menginspirasikan media tersebut adalah menggunakan satu unit komputer lengkap yang sudah terkoneksikan dengan LCD proyektor. Dengan demikian, media ini hendaknya menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah yang pertama, internet.
Internet merupakan jaringan komputer global yang mempercepat akses dan distribusi lapan informasi dan pengetahuan atau materi pembelajaran, sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat diperbarui. Sudah seharusnya dalam penerapan pendidikan berbasis TI tersedia akses internet. Yang kedua, intranet. Apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis TI. Kemudian yang ketiga adalah mobile phone. Pembelajaran berbasis teknologi informasi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Yang terakhir adalah CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Kemudian ada komponen utama dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi ini. Yang pertama adalah Learning Management System. LMS merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa fungsi dari LMS. Yang pertama, mengelola materi pembelajaran, registrasi dan persetujuan, merekam aktivitas belajar mengajar, melakukan evaluasi, media komunikasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Komponen yang kedua adalah learning content. Learning content itu apa sih? Yaitu learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri yang akan disajikan kepada peserta pembelajaran. Isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya. Tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang TI atau tidak. Kemudian yang terakhir saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Yang pertama, media pembelajaran dapat merupakan wahana penyalur pesan dan informasi belajar. Media pembelajaran yang dirancang secara baik dan akan sangat membantu peserta didik dalam mencerna dan memahami materi pembelajaran. Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran bukan sekedar alat peraga bagi guru, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran. Masing-masing jenis media pembelajaran memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Itulah sebabnya maka perlu adanya perencanaan yang sistematis untuk penggunaan media pembelajaran. Kesimpulan yang kedua, di era globalisasi dan informasi ini, pembelajaran media semakin maju. Perkembangan media pembelajaran juga semakin maju. Penggunaan teknologi informasi atau TI sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan, walaupun perancangan media berbasis TI memerlukan keahlian khusus. Bukan berarti media tersebut dihindari dan ditinggalkan. Media pembelajaran berbasis TI dapat berupa internet, intranet, mobile phone, dan CD-ROM atau flash disk. Adapun komponen utamanya meliputi Learning Management System atau LMS dan Learning Content. Yang ketiga, kesimpulan terakhir yaitu penggunaan media pembelajaran ekonomi dapat memperlancar proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil pembelajaran. Untuk itu, sebagai pendidik seyoganya mampu memilih dan mengembangkan media yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.